Selamat berjumpa kembali saudara mahasiswa. Kita berjumpa dalam satu topik bahasan kita kali ini, yaitu bagaimana mempercepat umur proyek. Kata kunci yang saya gunakan di sini adalah merubah UPER menjadi UREN. UPER adalah umur perkiraan sebuah proyek, kemudian UREN adalah umur rencana, adalah umur proyek yang kita inginkan. Jadinya di sini yang perlu kita perhatikan adalah setelah kita mempercepat umur proyek dari umur perkiraan yang kita rencanakan menjadi umur yang kita inginkan atau UREN, yang jadi permasalahan adalah kegiatan-kegiatan mana yang akan kita percepat dan berapa waktu percepatannya dari masing-masing kegiatan tersebut. Saudara mahasiswa dan sahabat MK, marilah kita bahas tahapan-tahapan dalam mempercepat daripada umur sebuah proyek. Saudara mahasiswa dan sahabat MK, ada beberapa ketentuan atau persyaratan yang harus kita penuhi kalau kita berkeinginan untuk mempercepat umur sebuah proyek. Pertama, kita harus memiliki sebuah umur perkiraan yang biasa kita sudah susun berupa time schedule, karena sesuatu dan lain hal, apakah itu karena keinginan daripada owner atau yang lain, maka umur yang kita telah rencanakan kita ingin percepat menjadi UREN, yaitu umur proyek yang kita inginkan selanjutnya. Kemudian yang kedua, kita harus bisa menentukan berapa umur yang kita inginkan. Terus selanjutnya kita harus memiliki network planning yang tepat, yaitu network planning umur perkiraan awal yang tepat. Itulah persyaratan-persyaratan awal yang kita harus penuhi kalau kita berkeinginan untuk mempercepat sebuah proyek. Saudara mahasiswa dan sahabat MK, adapun tahapan-tahapan daripada proses mempercepat umur proyek adalah: pertama, dari network planning yang sudah kita miliki, kita harus bisa menentukan lintasan kritis atau kegiatan-kegiatan kritis daripada proyek tersebut. Kemudian dari kegiatan-kegiatan kritis atau lintasan kritis yang kita telah dapatkan dari network planning umur perkiraan proyek, kita akan pilih kegiatan-kegiatan mana yang kita percepat yang ada di lintasan kritis atau merupakan kegiatan-kegiatan kritis. Selanjutnya kita menentukan UREN atau umur perkiraan yang kita inginkan seperti yang saya jelaskan di awal. Kemudian UREN tersebut, umur rencana yang kita inginkan tersebut, kita masukkan ke dalam network planning umur perkiraan proyek, yaitu pada SPLJ, yaitu kegiatan paling akhir dari sepada proyek tersebut. Salah satu contohnya, kita memiliki UREN, umur rencana UPER, umur perkiraan proyek itu panjang lintasan kritisnya umpama 100 hari. Kemudian kita inginkan proyek itu menjadi 90 hari, maka UREN-nya itu adalah 90 hari pada node daripada kegiatan itu yang ada paling akhir yang di bawah kuadran. Selanjutnya, berdasarkan UREN atau SPJ dibuat network diagram yang baru. Kemudian yang keenam, dari network planning yang dibuat, dari network planning yang sudah kita buat, selanjutnya kita membuat tabel float. Kemudian kita hitung total float daripada masing-masing kegiatan.
Selanjutnya, setelah kita mendapatkan total float dari tabel float tersebut yang telah kita pelajari sebelumnya, maka kita lakukan analisis tabel float. Float yang bernilai negatif kita analisis dengan melalui beberapa siklus atau tahapan-tahapan sampai total float yang bernilai negatif itu semuanya menjadi bernilai positif. Itulah tahapan-tahapan daripada mempercepat umur proyek secara teoritis. Maka untuk memperdalam daripada proses percepatan umur proyek, kita masuk kepada kasus berikut. Saudara mahasiswa dan sahabat MK, kita memiliki sebuah kasus seperti yang ada di slide, yaitu diketahui sebuah proyek umur perkiraan atau UPER 61 hari dengan network planning seperti di bawah. Jadinya network planningnya sudah ada seperti persyaratan yang kami sampaikan sebelumnya. Karena sesuatu dan lain hal, umur perkiraan proyek tersebut kita ingin percepat menjadi 50 hari atau urennya menjadi 50 hari. Selanjutnya pertanyaannya, kegiatan-kegiatan mana saja yang bisa kita percepat sehingga umur proyek yang 61 hari menjadi 50 hari itu, yang kurang lebih 11 hari ini, kegiatan-kegiatan mana yang kita akan percepat. Itulah persoalan kita. Selanjutnya marilah kita ikuti tahapan berikutnya. Saudara mahasiswa, kita masuk kepada tahapan siklus 1. Mari kita lanjutkan, yaitu pertama, kita dari network planning UPER kita membuat tabel float. Ya, jadinya kita di sini membuat tabel float. Ya, jadinya tabel float. Tabel float itu ya dari network planning itu kita tentukan kegiatannya, kemudian SPLJ, kemudian durasinya LN, SPAI, kemudian dengan rumus TF atau total float kita akan menghitung total float dari masing-masing kegiatan, ya. Jadinya kita akan mendapatkan total float dari masing-masing dengan menggunakan rumus daripada total float ini, maka kita akan mendapatkan total float dari masing-masing kegiatan. Kalau kita lihat di sini total float semuanya bernilai negatif. Jadinya kita akan memilih total float yang memiliki nilai negatif yang paling besar, yaitu kalau kita lihat kegiatan lintasan kritis kita juga ada di kegiatan A, D, G, dan J, ya, seperti itu. Selanjutnya, setelah kita menemukan lintasan kritisnya, yaitu kegiatan A, kegiatan B, kegiatan G, kemudian kegiatan J. Kemudian selanjutnya lama kegiatan, yaitu kegiatan lama nih, durasi kegiatan lama, yaitu berdasarkan UPER tersebut kita dapatkan ini ya. Jadinya ini data awalnya, ya, data awal daripada kegiatan tersebut. Selanjutnya kita akan distribusikan secara proporsional dengan mempergunakan rumus baru, yaitu seperti ini ya. Jadinya umur proyek total float yang memiliki nilai negatif yang paling besar inilah yang kita gunakan untuk mendistribusikan, ya, seperti ini. Jadinya kita akan mendapatkan
durasi kegiatan yang baru, ya. Kita distribusikan, jadinya umur proyek yang adalah 61 hari ini, kita distribusikan dulu kegiatan menjadi seperti ini. Selanjutnya, tahap selanjutnya adalah kita akan menggambar network planning siklus 1, di mana kegiatan tadi umur rencana proyek yang 61 hari melalui proses distribusi daripada kegiatan durasi masing-masing kegiatan, kita sudah mendapatkan yang dari 61 hari, ya, ini menjadi 55 hari, ya, jadinya sudah menjadi 50 hari. Nah, di sini kita masukkan ke A dengan umur yang baru, D, G, dan J, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada siklus yang kedua, yaitu kita kembali dari gambar network planning yang ada tersebut, kita kembali melihat kegiatan-kegiatan yang memiliki total fluid, memiliki total fluid yang negatif yang paling besar, yaitu kegiatan C dan L, ya. Kemudian seperti ini. Kemudian selanjutnya kita distribusikan kembali dengan rumus ini, ya. Jadinya ini total fluidnya, ya. Jadinya ini kegiatan lama, seperti ini cara menghitungnya, total fluidnya, ya. Kemudian selanjutnya kita putar lagi sampai kita mendapatkan semua daripada kegiatan ini total fluidnya tidak memiliki nilai negatif. Demikian seterusnya. Selanjutnya kita gambar kembali network planningnya, ya. Kita menggambar kembali network planningnya. Sekarang kita sudah mendapatkan SPLI-nya ini adalah 52, ya. Jadinya kita sudah mengurangi. Jadinya kalau kita lihat ini tadi adalah min 11, sekarang sudah menurun. Selanjutnya kita sikluskan lagi. Kita masuk kepada siklus yang ketiga, saudara mahasiswa dan sahabat MK. Jadinya siklus yang ketiga adalah ada masih total fluid bernilai negatif, ya, yaitu total fluid masih ada bernilai negatif, yaitu kegiatan K, kegiatan H, dan kegiatan B. Jadinya kegiatan ini kita kembali distribusikan dia secara proporsional, ya. Jadinya ini dengan rumus ini, ya, kita mendapatkan durasi-durasi baru daripada kegiatan, ya. Jadinya kita distribusikan ini durasi sebelumnya didistribusikan, ya, ini kemudian yang ini, ya. Kemudian kita lanjutkan langkah kita ke langkah berikut, yaitu langkah keempat. Sebelum kita masuk langkah keempat, kita seperti tadi itu kita menggambar dulu network planningnya kembali. Kita sudah mendapatkan nilainya adalah sama ini, ya. Jadinya kita sudah mendapatkan nilai yang sama. Di sini kita sudah mendapatkan 0, ya, sama. Nah, kita cek kembali total fluidnya masih tidak bernilai negatif. Nah, selanjutnya kita lihat ini siklus yang keempat. Nah, siklus yang keempat ini total fluidnya sudah semuanya bernilai positif. Jadinya kalau sudah
total fluid bernilai semuanya positif, berarti siklus kita sudah selesai. Saudara mahasiswa dan sahabat MK, selama total fluid kita ini belum bernilai positif, maka kita akan lanjutkan siklus-siklus kita kepada siklus-siklus yang berikutnya sesuai dengan tahapan-tahapan tadi, ya, seperti itu. Baiklah saudara mahasiswa, kemudian dari hasil analisis kita tersebut, kita akan melihat rekapitulasi fluid dan waktu percepatannya, ya. Kalau kita lihat ini durasi daripada masing-masing kegiatan kita, durasi A, ya, memiliki durasi awalnya adalah 12 hari, 12, kemudian setelah dipercepat menjadi 10. Percepatannya adalah 2 hari. Kemudian kegiatan B, awalnya 12, ini tetap tidak berubah. Kegiatan C, awalnya itu adalah 25, ya. Kemudian dipercepat menjadi 23 hari. Percepatannya ada 2 hari. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan D, ya, awalnya adalah 20 hari. Kemudian setelah dipercepat menjadi 16 hari, percepatannya adalah 4 hari. Selanjutnya kegiatan G. Kegiatan G memiliki durasi awal adalah 11 hari. Kemudian setelah percepatan menjadi 9 hari, waktu percepatannya adalah 2 hari. Kegiatan H. Kegiatan H awalnya adalah 25 hari. Kemudian setelah dipercepat menjadi 23 hari, waktu percepatannya adalah 2 hari. Kemudian kegiatan J, awalnya adalah 18 hari, setelah dipercepat menjadi 15 hari, waktu percepatannya 3 hari. Kemudian kegiatan L, percepatannya adalah menjadi 27 hari, waktu percepatannya adalah 3 hari. Itulah kegiatan-kegiatan yang dipercepat, yaitu kegiatan A, D, G, H, J, dan L. Masing-masing kegiatan A dipercepat 2 hari, kegiatan D dipercepat, kegiatan C dipercepat 2 hari, kegiatan D 4 hari, kegiatan G 2 hari, kegiatan H 2 hari, kegiatan J 3 hari, dan kegiatan L adalah 3 hari. Jadinya saudara mahasiswa dan sahabat MK, itulah cara-cara kita mempercepat daripada umur proyek. Nah, sekarang kita bertanya, apakah dengan percepatan ini ada perubahan terhadap kegiatan dan lintasan kritis kita? Baiklah saudara mahasiswa, kita lanjutkan ya. Ini adalah network planning yang terakhir, ya. Adalah network planning yang terakhir ini, ya. Ya, seperti ini network planning terakhir. Nah, dari network planning terakhir ini kita bisa melihat kegiatan-kegiatan daripada kegiatan kritis dan lintasan kritis kita. Yaitu kalau kita lihat kegiatan kritisnya itu ada di aktivitas 2, kemudian aktivitas 4, kemudian aktivitas 6, dan aktivitas 8, ya. Jadinya kegiatan lintasan kritisnya A, D, G, dan J. Kemudian selain itu juga ada aktivitas-aktivitas lain, adalah 3 dari 1 ya, 3, kemudian 12, 7, ini dan K, ya. Jadinya tuh, kemudian yang lainnya juga 5. Jadinya kita memiliki 3 lintasan kritis, yaitu lintasan kritis 1, 2, 3,
ya ini lintasan kritis 1. Sedangkan lintasan kritis 2 yang mana? Nah, lintasan kritis 2 ini, kemudian yang ini, dan yang ini. Terus lintasan kritis 3 mana? Ini dan ini. Nah, itulah sahabat MK dan saudara mahasiswa. Nah, jadinya kita memiliki 3 lintasan kritis setelah proyek itu kita percepat. Saudara mahasiswa dan sahabat MK, inilah kesimpulannya bahwa durasi awal itu adalah inilah kegiatan-kegiatan yang dipecat. Saya sudah jelaskan tadi ya. Ini ya. Jadi ini kesimpulan kita. Kemudian ini durasi awalnya. Nah, ini durasi baru. Nah, ini waktu percepatannya. Ya. Nah, kemudian berikut kita lihat tabel daripada lintasan kritisnya. Lintasan kritis awal adalah kegiatan kritis awal A, D, G, J. Memiliki panjang adalah 61 hari. 61. Kemudian lintasan kritis yang kedua setelah kita percepat, lintasan kritis setelah kita percepat, lintasan kritis satunya adalah A, D, G, J. Ya, masih tetap dengan yang awal 50 hari. Tetapi kita juga memiliki lintasan kritis yang kedua. Ini yang pertama ya. Setelah proyek itu percepat, ini adalah lintasan kritis yang kedua setelah dipercepat, yaitu B, H, K. Berapa panjangnya? 50 juga. Kemudian lintasan kritis yang ketiga kita miliki adalah J, L, kemudian panjangnya juga 50 hari. Demikianlah saudara mahasiswa dan sahabat MK. Setelah kita percepat proyek kita, ternyata sangat berpengaruh terhadap lintasan-lintasan kritis awal yang telah kita rencanakan. Jadinya dengan demikian, akibat percepatan ini kita memiliki banyak kegiatan-kegiatan kritis yang harus kita perhatikan di dalam rangka kita melaksanakan proyek tersebut. Jadinya makin banyak lintasan kritis dan makin banyak kegiatan kritis, itu menjadi fokus kita di dalam rangka menyelesaikan proyek tersebut. Demikianlah sahabat MK penjelasan saya terkait dengan bagaimana kita mempercepat umur dari sebuah proyek. Semoga ada manfaatnya tentunya saudara mahasiswa. Hal ini tentunya sering kita temukan di lapangan, bahwa pada saat kita membuat perencanaan schedule waktu, kemudian sesuatu dan lain hal, proyek itu ingin dipercepat. Nah, jadinya yang jadi persoalan, apakah kegiatan-kegiatan manakah yang kita akan percepat dan berapa waktu percepatannya. Dengan menggunakan analisis ini, saudara mahasiswa dan sahabat MK tentunya bisa menganalisis kegiatan-kegiatan mana dan berapa waktu percepatannya. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di topik-topik yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa.